Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di St. Paris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari buku Longman Introductory Course nomor 16 sampai 40. Langsung saja kita ke soal yang ini ya, teman-teman. Untuk soalnya itu ada di link di deskripsi. Jadi kalau teman-teman belum mengerjakan soalnya dari nomor 1 sampai 40, boleh cek dulu aja link di deskripsi. Lalu untuk video pembahasan nomor 1 sampai 15 juga ada ya di link yang ada di deskripsi. Kalau teman-teman sudah mengerjakan, sudah menonton video pembahasan nomor 1 sampai 15, kita bisa lanjut nih untuk membahas nomor 16 sampai 40. Oke, saya rasa teman-teman sudah ya mengerjakan dan menonton video pembahasan nomor 1 sampai 15. Sekarang kita bahas nomor 16 sampai 20. Nomor 16 ini jawabannya adalah yang bravo ya. Konsepnya yang harus dipahami itu adalah bahwa model seperti can, could, may, might, should, shall, dan sebagainya itu diikuti oleh verb satu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya could got, itu salah karena got itu adalah verb 2. Nah, verb satu dari got adalah get ya. Jadi nomor 16 jawabannya B harusnya adalah get. Oke, nomor 17 kita akan masuk nih ke nomor 17. Ini yang harus diperhatikan itu adalah bahwa some itu bisa countable dan uncountable noun. Jadi kita bisa bilang some information is needed. Nah, di sisi lain kita juga bisa bilang some chairs are needed. Nah, ini dua-duanya menggunakan kata some. Tapi yang pertama itu some information singular karena information itu adalah uncountable. Nah, sementara chairs itu adalah plural karena chairs-nya itu adalah countable. Jadi yang mempengaruhi kita menggunakan is atau are itu bukan some-nya, tapi kata benda yang mengikuti kata some tersebut. Information uncountable jadinya is, chairs countable jadinya adalah are. Nah, kalau misalkan kita lihat District of Columbia ini adalah uncountable ya, dan dia itu singular. Berarti kalau kayak gitu harusnya ini bukan are, tetapi is ya teman-teman. Jadi nomor 17 B, karena ini harusnya adalah is. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke nomor 18. 18 yang harus diingat itu adalah bahwa yang namanya verb itu dijelaskan oleh adverb, bukan oleh adjektif. Nah, main itu adjektif. Misalkan kita punya bilang main characters ya. Nah, jadi kita nggak bisa nih menggunakan kata main untuk C ini menjelaskan kata base. Jadi harusnya ini adalah mainly, karena adverb dari main itu adalah mainly. Nah, yang ini adalah mainly ya. Jadi nomor 18 jawabannya adalah yang Charlie. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 19 nih. Nomor 19 ini yang harus dilihat itu adalah bahwa kita punya kata and. Oke. Dan yang kedua, bedakan antara it's dan it is. Misalkan it is a cat. Its tail is long. Nah, jadi kalau misalkan its ya, itu setara dengan kata my, dengan his, dengan her ya, yang menunjukkan kepemilikan. Nah, kalau it is ya, it is itu adalah subjek dan verb. And itu dalam konteks ini adalah conjunction yang harus ada subjek verbnya.
ini adalah subjek, the fall Reverie House was built adalah verb ya. Nah, and adalah conjunction-nya. Today, nah harusnya bukan it's di sini, tapi it is ya. Kenapa? Karena kan kalau ada conjunction harus ada dua subjek verb gitu kan ya. Nah, terus yang kedua, it's-nya ini, it's-nya harusnya nempel ke noun-nya. It's building is huge ya kan ya. It's material is wood misalkan kayak gitu kan. Nah, jadi nggak bisa it's the-nya, harusnya it is the. Atau misalkan it's building is apa gitu. Tetap pada akhirnya harus ada verb-nya ya, teman-teman. Oke, lalu masuk ke nomor yang 19B ya, 20 nih. 20, oke, conifers such as cedars, firs, and pines bear its seeds in cones. Nah, kalau nomor 20 yang harus kita perhatikan itu adalah misalkan she is beautiful, her hair is long. Misalkan he is handsome, his eyes are bright. Nah, it is beautiful, its fur is yellow, misalkan ya, untuk kucing katakanlah ya. Lalu they are beautiful, their misalkan ya, their eyes are bright. Bright. Nah, di sini berarti kalau she jadi her, he jadi his, it jadi its, they jadi their. Nah, conifers itu plural, sama dengan kata they. Berarti harusnya conifers itu tidak menggunakan kata its, tapi conifers are, their ya, their seeds in cones ya. Jadi 20 jawabannya adalah yang Charlie. Oke, nomor 21. Nomor 21, a dome is a semi-spherical structures on top of a building. Nah, yang harus diingat di sini adalah itu untuk countable noun yang singular atau hanya satu. Misalkan ya, a car is a vehicle. Cars are vehicles. Ya. Jadi kalau ini ada a car, yaitu harus is. A dome, ini adalah is juga ya. Nah, di sini e-nya vehicle, di sini berarti noun-nya juga harus singular. Dan kalau kita lihat di sini si noun-nya itu bukan singular tapi plural structures. Harusnya adalah a semi-spherical structure. Yang ini adalah structure. Oke, itu nomor 21 jawabannya adalah bravo ya. Lalu kita masuk ke nomor 22. Nah, nomor 22 ini saya lupa bacanya gimana. Succulents atau succulents ya. Pokoknya ini sejenis tumbuhan dan ada S-nya berarti dia plural. Suck up water itu boleh ya karena dia itu plural. Jadi si verbnya juga akan nggak usah pakai S ya, nggak usah sucks up ya gitu ya. Nah, di sini yang harus diingat adalah walaupun itu biasanya untuk singular noun, a few itu beda. A few itu artinya beberapa. Beberapa pasti lebih dari satu. Lebih dari satu berarti dia plural. Nah, kalau dia itu lebih dari satu, kalau dia itu plural, artinya noun yang mengikuti kata a few itu harus plural. Nah, jadi kalau misalkan saya mau bilang beberapa siswa, nah beberapa siswa itu sama dengan a few students. Nah, bedakan dengan ketika kita bilang a student. Nah, a few students itu udah lebih dari satu. Nah, di sini nomor 22 ini kita punya kata a few hour. Nah, harusnya ini adalah hours karena a few itu
walaupun dia sedikit, katakanlah dia itu kan plural ya, lebih dari satu. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Oke, nomor 23. Nomor 23 di sini eh, yang namanya but itu paralel. Kan ya? She is tall and beautiful. She is tall but eh, misalkan but fat, misalkan kayak gitu ya. He is handsome but thin, misalkan kayak gitu ya. He is handsome and muscular, misalkan kayak gitu. Nah, ini dua-duanya paralel. Adjektif, adjektif kayak gitu kan ya. Nah, yang salah di sini adalah yang Charlie. Karena setelah kata but, dia nggak paralel. Yang satu tall, oke. Yang tallnya tinggi biasa. Yang satu thinness. Nah, thinness-nya itu berarti kan yang paling ya, paling kurus ya gitu. Nah, ini harusnya adalah but thin, ya kan? Karena dia bentuknya ya harus setara ya, jangan yang satu superlatif, yang satu normal. Walaupun mau dan ini harusnya the thinness ya, bukan thin aja gitu. Jadi jawabannya 23 adalah Charlie. 24. Nih 24 di sini misalkan yang harus dipahami itu adalah hmm, I buy clothes ya and give them for charity. Nah, di sini si them-nya itu merujuk ke clothes. Nah, clothes-nya sama dengan objek. Nah, objek itu berubah jadi them kalau dia itu pakai pronoun. Nah, jadi di sini record ya, yang di recordnya itu apa? Yang di recordnya itu adalah pressures. Nah, pressures itu kan sesuatu yang dimonitor. Berarti pressures itu adalah objek. Kalau dia objek, pronounnya berubah jadi them. On chart as isobars ya. Oke, nomor 24 jawabannya adalah Charlie ya. Oke, so nomor 25, kita cek ya 25. 25, in many languages, the forms of a word varies to express such contrast as number, gender, and tense ya. Nah, ini 25, in many language, the forms of a word. Nah, di sini kita punya kata various ya, variety, dan vary. Nah, various itu adalah adjektif ya, variety adalah noun, vary adalah verb. Yang harus kita ingat adalah kalau subjeknya singular dalam simple present, oke, verbnya harus pakai s atau is ya. Nah, jadi misalkan kayak gini. I read a book, he reads a book, they read a book. Oke, nah ini kita pakai I sama he ya, sama they itu verbnya jadi beda. I read a book, he reads a book, they read a book. Nah, di sini yang jadi subjeknya adalah the forms. Oke, the forms of a word varies ya. Kalau dia the forms, berarti ini masuknya adalah they. Kalau dia they, di verbnya seperti read a book, itu nggak usah pakai s. Berarti harusnya they very. Oke, jadi nomor 25 jawabannya adalah Bravo. Oke, saya pikir sampai situ dulu pembahasan untuk part 2 atau part B ya, yang written expression di video ini. Kita akan lanjutkan pembahasannya di video berikutnya ya. Sampai jumpa di part 3 pembahasan ITB TOEFL Structure 40 soal dari Longman Introductory Course Diagnostic Test ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.